苏九啊，刚进入特别行动小队的成员呢，都有个福利，就是可以提一个要求。 Cerita diawali Suju, Zhou dan Xiami. Di sana Zhou sedang menjelaskan hak istimewa untuk calon anggota militer baru, yaitu sebuah permintaan. Nah, permintaan ini bisa mereka kabulkan bila masih dalam cakupan atau sewajarnya. Maka dari itu Zhou menyuruh Suju memikirkan permintaannya. Di sisi lain Zhou merasa beruntung bisa merekrut anggota seperti Suju karena ia memiliki potensi besar bagi tim mereka. Apalagi kemampuan yang Suju miliki di luar nalar. Dan alasan Zhou berbohong mengenai bakatnya Suju supaya Zhou bisa memanfaatkan Suju lebih jauh lagi. Ya, bisa dibilang mempermudah pekerjaan tim Zhou. Setelah memikirkan permintaannya, Suju bilang kalau dia menginginkan gaji ekstra khusus untuk dirinya saja. Jelas membuat Zhou terkejut mendengar permintaan Suju. Tak diduga Suju hanya memikirkan uang dan uang tanpa memikirkan yang lain. Memang benar sih kalau hidup itu butuh uang buat makan. Apalagi yang suka sebat batang surgawi. Ayo di sini teman-teman suka sebat gak nih? Kalau Mimin sendiri gak suka sebat, bikin dompet melarat. Kemudian kita diperlihatkan Kuisuang mendapatkan notif darurat dari monitornya. Ia pun sempat mengira kalau notif itu berasal dari sekte iblis. Tapi saat dicek ternyata notif itu berasal dari Sujiu, anggota baru militer yang memiliki bakat kultivasi luar biasa. Ketika melihat hasil tesnya Sujiu di file tingkat SSS, Kuisuang bergegas pergi ke lokasi Jiangcheng untuk menemui Sujiu. 马上安排行程，半个小时后出发，目的地江城。 Layar berpindah ke apartemennya Sujiu. Di sana Shan Mengsu curhat kalau dirinya sedang gabut atau boring. Ya bagaimana tidak, jelas-jelas mereka berdua terpaksa menganggur di dalam apartemen selama 3 hari supaya pergerakan mereka tidak dicurigai oleh kultivator bumi luhur. Melihat Shan Mengsu berpakaian seperti itu, Yu Yihan memperingati dirinya agar auratnya segera ditutupi. Bukannya didengar, Shan Mengsu menghiraukan perkataan Yu Yihan, lalu bilang kalau di apartemen ini hanya ada dirinya dan Yu Yihan saja. Bahkan dahulu kala Shan Mengsu pernah memakai pakaian terbuka di luar sekte. Di tengah obrolan, Yu Yihan merasakan seseorang yang mendekati pintu apartemennya. Dan tiba-tiba... Hai, 两位师姐。明明是你。 Ya itu, Sujiu sudah pulang dari tes militernya sekaligus disuguhi pemandangan yang aduhai. Sampai-sampai Sujiu terpesona melihat pahanya Shan Mengsu. Mengetahui tatapan mesum Sujiu, Shan Mengsu langsung menghantam wajahnya Sujiu sampai pingsan. Melihat hal itu, Yu Yihan tertawa hingga puas. Tentu membuat Shan Mengsu marah karena dengan sengaja Yu Yihan tak memberitahu kedatangannya Sujiu. Namun Yu Yihan meluruskan kalau ia tak punya hak mencampuri urusannya. Lagian tadi Yu Yihan sudah memperingati Shan Mengsu untuk menutupi auratnya. Tapi doinya aja yang bandel dibilangin gak didengar. Mendengar perkataannya Yu Yihan, Shan Mengsu sadar bahwa ia salah, serta Shan Mengsu bukan tandingannya Yu Yihan. Oleh sebab itu Shan Mengsu hanya bisa diam dan meratapi nasibnya sambil masuk ke dalam kamar. 这2天什么情况？并且商讨好了关于薪水的问题。 Setelah menyadarkan Sujiu dari pingsannya, Yu Yihan bertanya mengenai hasil yang ia dapatkan. Di sana Sujiu menceritakan pengalaman saat menjalankan tes pendaftaran sekaligus gaji yang akan dia dapatkan. Tanpa Sujiu sadari, Shan Mengsu menguping pembicaraan mereka. Saat mendengar kata gaji, disitulah Shan Mengsu sangat senang. Berbeda dengan Yu Yihan yang masih mengkhawatirkan Sujiu mengenai bakatnya. Sebab teknik penahan nafas cuma bisa menyembunyikan ranah kultivasi saja. Tapi sayang tidak berlaku sama bakatnya Sujiu. Secara tiba-tiba Shan Mengsu keluar dan bilang kalau Sujiu akan menerima gaji operasionalnya. Tentu Sujiu agak kaget. Lah ternyata nih orang mata duitan toh. Lalu Shan Mengsu bertanya lagi kapan Sujiu mengambil gaji tersebut. Dengan senang hati Sujiu menjawabnya ia akan menerima gaji pada tanggal 25. Dan itu kurang 10 hari lagi. Jelas Shan Mengsu gembira sebab dirinya bisa memakan sate ayam lagi setelah sekian lama. Sambil membayangkan kejadian kemarin saat memakan sate. 还有10天你就发薪水了，到时候就可以去撸串了。
Untungnya Suju sudah mengambil gaji bulanan lebih awal. Jadi sekarang saldo milik Suju ada 250.000 dolar. Tak lupa Yuyan bertanya mengenai sumber daya yang tak lama lagi Suju dapatkan, serta menyuruh Suju pergi berlatih dibarengi Shan Mengsu sebagai pengawasnya. Kemudian layar berganti memperlihatkan 3 petapa yang sedang berjalan kaki melewati gurun. Seperti biasa Yuan Dong masih merengek kepada gurunya karena dari tadi mereka belum sampai ke kota tersebut. Apalagi guru Bencen cuma mengulangi perkataannya membuat Yuan Dong sedih. Mengetahui muridnya yang satu itu mengeluh, guru Bencen menjanjikan Yuan Dong membelikan coklat untuknya. Seketika itu Yuan Dong merasa senang. Tak disangka guru Bencen sudah menjanjikan itu ke-18 kalinya. Mau tidak mau ia harus membelikan coklat dengan jumlah 18 bungkus. Mendengar permintaan Yuan Dong membuat guru Bencen menghela nafas. Bagaimana tidak, si bocil ini sangatlah susah diatur. Sekalipun mau diatur tetap saja semakin susah dibuatnya. Itulah anak-anak zaman sekarang.小朋友真可爱，来拍张照吧。交给我的办法，爱的人他们都无傻，勇敢迈开步伐，命在脚下，不管怎么样。上面有酒店2个字。师傅，这就是客栈吗？应该没错，走。 Setibanya di kota, 3 petapa ini benar-benar menikmati suasana kota Jiancheng. Sampai akhirnya mereka bertiga menemukan lokasi untuk menginap sementara, yaitu sebuah hotel internasional Jiancheng. Lalu mereka memasuki hotel tersebut dan mencari kamar tidur ke layanan resepsionis dengan harga 1.888 dolar per malamnya. Tentu harga tersebut sangatlah mahal bagi Yuan Ming. Mau tidak mau mereka bertiga harus menginap di dalam ruangan biar tidak menggembel di pinggir jalan. Dan 小可说，元明，不要大惊小怪。来，不用了。好的，施主只是想为我们拿行。请问你们是要办理住宿吗？你好，3人间吧。请问您需要订几天呢？好的，3人间是1888一晚。1888。 film pun bersambung.